Adapun perkataan yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot panjang, semoga tidak ini yang dimaksudkan, semoga tidak ini perkataan, mungkin ada redaksi saya tidak dengar langsung. Ada yang mengatakan mirip dengan orang Yahudi Ortodoks. Ya, ini maklum dari lisan yang kazab memang. Ya, dustanya tidak sekali ini, sudah terlalu banyak dustanya. Maka nasihat yang perlu kita sampaikan, kalau belajar ngajarkan ilmu, hindari berdusta. Tidak perlu memfitnah. Antum sampaikan dalil, bahkan dalih sekalipun, sampaikan dalil tanpa memfitnah orang lain. Karena orang yang suka memfitnah, hablul kadhibi qasir, tali dusta itu pendek, tidak kuat mengikat, nanti terlepas dia. Maka nasihat saya kepada siapapun dai yang tak sepakat sekalipun, tolong berdakwahlah dengan ilmu, kemudian buktikan dengan amal. Jangan kita berkoar-koar kita ahlus sunnah yang sesungguhnya, tapi sunnah kita belakangi. Jangan kita katakan kita pengikut salaf yang asli, yang lain talaf misalnya, tapi buktikan dengan amal. As-salaf itu bila diperintah dikerjakan, bila dilarang mereka tinggalkan tanpa banyak alasan. Oleh sebab itu kalau dia miripkan dengan demikian, ya kalau sempat kita mengatakan itu sudah dilapor kita itu. Ya, sudah dilapor karena ini pencemaran nama baik. Tapi kita hanya mendoakan semoga Allah perbaiki lisannya, Allah perbaiki hatinya, Allah benahi ilmunya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, kembali kepada Islam dengan kembali kepada hidayah dengan sebenar-benarnya. Allah murdahu ilal islami raddan jamila. Karena kalau begini hanya mencela dan takut nanti masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahih dalam riwayat muttafaq alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jenggotnya sangat tebal. Lalu antum katakan orang-orang talafi katanya yang berjenggot tebal mirip dengan orang-orang Yahudi Ortodoks. Anda telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini khawatir kita masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang akibatnya adalah keluar dari Islam. Oleh sebab itu semoga Allah kembalikan lisannya menjadi lisan yang shadiq, hatinya menjadi hati yang mukmin, dan matanya jangan selalu berkhianat, pura-pura memuji tetapi melambung ke atas lalu dihentakkan ke bawah. Dari mukaddimahnya sering bagus, masya Allah kita tidak membenci, tapi di dalamnya disuntik dengan racun arsenik yang mati pasti walaupun pelan dan tidak diketahui. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada siapapun yang mengatakan ini, karena dustanya sudah terlalu banyak disebarkan di media sampai mengatakan siapa yang pelajari tauhid buku Syekh Muhammad Saleh Al-Fauzan nanti akan menciptakan zombie-zombie yang siap mengisap darah kaum muslimin. Ini fitnah, auzubillah. Ini fitnah, auzubillah. Fitnah, auzubillah tadi kita sudah katakan berapa banyak sekolah kita yang mengajarkan itu, alhamdulillah tak ada zombie. Dan siapa yang naik dan umroh dan haji ke Makkah dan Madinah, alhamdulillah tak ada yang hilang akalnya karena stres melihat zombie-zombie yang berjalan di sana. Allah musta'an. Tapi subhanallah masih banyak juga yang supporternya, banyak juga followersnya, banyak juga subscribersnya. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang sahih, amal yang salih, niat yang ikhlas, bukan karena setuju hilang patutnya. Kalau bahasa pepatah kami, hilang patut dikatuju. Karena setuju suka memfitnah, akhirnya kita akui dan kita angkat sebagai seperti seorang pahlawan dan seorang pendekar aswaja. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah berikan taubat kepada kita dan kepadanya. Amin. Hari ini saya dicaci maki terus Pak, dan saya senang-senang aja ya. Kenapa? Karena kita ngerasain mereka transfer amal, karena ada kesalahan dalam cara mereka dalam berkomunikasi, memahami kata-kata kita ya. Jadi ke depan ini saya kabarin aja ya, akan ada perang, tapi bukan perang militer dalam waktu dekat, tapi perang ideologi dan teologi. Nah, ideologi sudah mulai luntur nih. Yang ada sekarang perang teologi, perang akidah sesama muslim Pak. Saya berharap jamaah kita bisa tahu jalannya, dia ahlus sunnahnya bersanad atau tidak ya. Karena sekarang banyak ngaku ahlus sunnah. Maka nanti antara kelompok dengan kelompok akan menggibah kelompok yang lain. Apakah ini boleh? Nah, bukan lagi menggibah, merendahkan. Jadi suatu kali ada seorang mengatakan bahwa para ahli zikir yang berzikir dengan biji-biji tasbih itu sama dengan Yahudi. Orang-orang yang belajar sifat 20 Allah wujud qidam baqa itu orang-orang yang sesat. Gitu, ngomongnya gitu Pak.
firqatun dolah. Nah, itu mereka tidak merasa memfitnah kita. Lalu saya pernah coba ngomong sedikit saja, dan itu bukan cacian, bukan fitnah, saya lagi muji malah, bahwa waktu saya pergi ke Israel sana, saya melihat ada Yahudi ortodok yang anti dengan Zionis, jenggotnya mirip dengan jenggot salah satu kelompok itu. Mirip, kita bilang Yahudi mirip mereka, tapi mereka balikin. Ar-Razi memfitnah kami bahwa kami mirip dengan Yahudi. Pemutar balikin nggak? Karena komunikasi mereka nggak beres. Jadi kita ini sudah dibenci lama, cari momen dia untuk menghancurkan. Ya. Terus yang kedua, katakan Yahudi di sana itu melakukan perempuan persis seperti yaitu perempuan dilarang ke masjid dalam tradisi. Saya ngomong begitu. Saya dijawab, Pak. Mereka ngomong, apa kata mereka? Oh, Syekh Saleh Fauzan tidak melarang ke masjid, tapi dianjurkan di rumah. Sebuah dalil, itu mah Syekh Saleh Fauzan pakai dalil, itu mah Rasulullah. Tapi ada nggak yang mengizinkan istrinya sholat di masjid? Ada nggak, Pak? Coba lihat, kan nggak ada. Walaupun fatwa ulamanya tidak dilarang, nah kita ngomong dari atau ajaran, ya tergantung dia milih yang mana. Itu kemudian mereka menyerang kita, ya. Nah, saya jelaskan begitu. Jadi mereka sudah mulai, Pak, setiap hari hampir 1000 kali saya dicaci maki oleh mereka, dan kita nggak merasa difitnah, biasa aja. Kita coba ngomong begitu, itu emosinya bukan main. Saya pegang tasbih, disebut mirip Yahudi, saya nggak marah, Pak. Ya. Tapi giliran Yahudi kita katakan itu pujian, karena jenggotnya Yahudi ini mirip dengan jenggotnya Sayyidina Harun. Pujian nggak tuh? Mereka kemudian memotong video itu dan dijadikan sebagai cara untuk mencaci maki kita. Jadi sekarang ada gerakan caci maki berjamaah setiap hari, ya, setiap hari. Dan saya harap teman-teman tidak terpancing, ya. Jangan balas mencaci maki lagi, santai aja kita, ya. Kita mau balas dengan keilmuan aja. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau